Oke, jadi di suatu pagi biasa yang terletak di pinggiran kota Tokyo, ada sebuah apartemen yang rapi banget. Di sana ada seorang pria. Sebut aja pria ini bernama Kenji Tanaka. Dia sedang ngabisin kopi terakhirnya sebelum berangkat kerja. Setelah itu di dapur istrinya lagi nyiapin bekal buat anak mereka. Setelah sudah siap semua, Kenji ini pakai jasnya, cium kening istri dan anaknya, terus jalan keluar pintu tepat jam 8 pagi. Dia bilang ke istrinya, "Aku berangkat kerja ya." Sama persis kayak yang dia lakuin setiap hari selama 15 tahun terakhir. Tapi Bray, di hari itu ada yang aneh, ada yang janggal. Kenji nggak pernah sampai ke kantor, dia nggak pernah pulang ke rumah, dan kalau dicoba telepon, ponselnya mati. Dicek rekening banknya, nggak ada satu yen pun yang kesentuh. Nggak ada surat, nggak ada pesan, nggak ada tanda-tanda berantem sama sekali, nggak ada tanda-tanda chaos sama sekali, nggak ada tanda-tanda konflik juga nggak ada. Nggak ada petunjuk apapun kalau hari itu bakal beda dari ribuan hari sebelumnya. Bagi keluarganya, Kenji Tanaka itu seolah lenyap di telan udara. Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Apa dia diculik? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih gila lagi daripada diculik? Oke, selamat datang di channel Maharu. Di video kali ini kita akan bahas salah satu topik yang menarik sekali di negara Jepang. Jadi Kenji itu nggak diculik, Bray. Dia juga nggak tewas dalam kecelakaan misterius. Dia cuma menghilang atau lenyap gitu aja. Kan agak ganjal ini ya, hilang gitu aja di Jepang, negara yang kita kenal super teratur, super aman, dan tingkat kejahatannya rendah banget. Kejadian kayak gini tuh bukan hal aneh, Bray. Ini fenomena sosial yang bahkan punya nama sendiri, yaitu Johatsu. Artinya menghilang atau lenyap gitu aja. Nah, ini mungkin kalian bingung, lenyap kayak gimana? Setiap tahun puluhan ribu orang di Jepang sengaja menghapus diri mereka dari kehidupan sehari-hari. Mereka ninggalin keluarga gitu aja. Tapi di sini nggak cuma ninggalin keluarga, kerjaan dia tinggalin. Bahkan identitas mereka buat selamanya. Seolah-olah mereka nggak pernah ada di dunia ini. Nah, pertanyaannya kan kemana mereka? Nah, ini bagian paling bikin menarik, Bray. Polisi itu sering kali nggak berbuat apa-apa kalau melihat kejadian seperti ini. Mereka seolah tutup mata. Dan ini bukan terjadi di film-film. Ini kenyataan pahit yang ada di balik wajah super tertib masyarakat Jepang yang pernah kita tahu. Sebuah misteri sosial tentang puluhan ribu jiwa yang memilih menjadi hantu di negeri mereka sendiri. Nah, kenapa mereka melakukan seperti ini? Terus gimana caranya mereka bisa hilang tanpa jejak di zaman yang serba digital seperti sekarang? Dan yang paling penting nih, kenapa pihak berwenang kayak nggak peduli tentang kejadian seperti ini? Mari kita bedah bareng-bareng fakta dan realitanya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mulai dari apa sih sebenarnya Johatsu itu. Johatsu artinya adalah orang yang menghilang atau lenyap gitu aja. Dan istilah buat orang-orang yang secara sadar atas kemauannya sendiri menghilang dari kehidupan mereka. Dan penting buat dicatat, mereka ini bukan diculik, bukan juga korban kejahatan biasa. Mereka adalah arsitek dari ketiadaan mereka sendiri. Nah, mungkin kalian bingung nih, apa itu maksudnya arsitek dari ketiadaan mereka sendiri? Mereka bangun di suatu pagi dan ngerasa beban hidup, entah itu hutang yang numpuk ataupun pernikahan yang diambang kehancuran, atau rasa malu karena di PHK, atau rasa tekanan ekspektasi sosial yang udah nggak tertahankan. Semuanya udah terlalu berat buat dipikul sendiri. Jadi daripada menghadapi semua itu, mereka memilih opsi yang paling radikal, menghapus diri sepenuhnya dan mulai dari nol. Nah, mungkin kalian berpikir, paling itu cuma 1-2 kasus saja, Bang. Nah, salah, Bray. Di sini skala fenomena ini bener-bener bikin melongo. Setiap tahun kepolisian Jepang itu ngerilis data jumlah laporan orang hilang. Angkanya konsisten banget, ada di kisaran 80.000 sampai 100.000 orang per
tahun, Bray. Bayangin, itu setara dengan populasi satu kota kecil yang lenyap setiap tahunnya. Nah, sebagai contoh nih, pada tahun 2022 itu tercatat ada 84.910. Itu orang semua hilang. Mungkin kalian bertanya-tanya, emang mereka semua Juhatsu, Bang? Nah, nggak semuanya adalah Juhatsu. Sebagian besar dari angka itu akhirnya ketemu. Mungkin ada yang balik ke rumah setelah ngambek karena berantem, atau lansia penderita demensia yang tersesat. Tapi ada bagian signifikan dari angka itu. Para ahli memperkirakan jumlahnya itu ribuan, Bray. Bahkan sampai puluhan ribu orang yang memang sengaja menghilang dan gak mau ditemukan lagi. Mereka lah para Juhatsu sejati yang dengan sadar melangkah masuk ke dalam bayang-bayang masyarakat. Dan yang lebih gila, angka ini mungkin lebih rendah dari kenyataan. Karena banyak sekali keluarga yang merasa malu untuk melapor. Jadi ada puluhan ribu hantu baru setiap tahunnya. Pertanyaannya, kok bisa sebanyak itu? Nah, fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, Bray. Istilah Juhatsu mulai sering kedengaran di media Jepang itu tahun 1960-an. Popularitasnya juga meledak setelah rilis sebuah film pseudo dokumenter. 育児なし。本当だったら今夜の滝田の席に座っていたの見えたあなたかもしれないのよ。しかしまあ Nah, judulnya itu A Man Vanished. Pada tahun kurang lebih sekitar 1967, film karya sutradara Shohei Imamura, dan ini mengangkat kisah nyata hilangnya seorang salesman secara tiba-tiba dan untuk pertama kalinya memperkenalkan gagasan tentang penghapusan diri sukarela ini ke publik yang secara luas. Awalnya, kasus-kasus ini itu sering kali dikaitkan dengan orang-orang yang lari dari pernikahan karena dituduh nggak bahagia. Tapi ledakan sesungguhnya itu terjadi tahun 1990-an, Bray. Waktu itu gelembung ekonomi Jepang itu pecah, menyeret negara itu ke dalam resesi parah yang dikenal dengan dekade yang hilang atau vanished decade. Ribuan salaryman atau sales, para pekerja kantoran yang udah mendedikasikan seluruh hidup mereka buat perusahaan dengan janji kerja seumur hidup, tiba-tiba kena PHK massal saat itu. Rasa malu karena gagal menafkahi keluarga itu bener-bener begitu dahsyat, Bray. Saking malunya, banyak yang milih buat menghilang daripada harus pulang dan ngaku gagal di hadapan istri dan anak-anak mereka. Juhatsu jadi jalan keluar yang tragis dari kehancuran finansial dan sosial. Nah, yang bikin fenomena ini makin kompleks dan jujur aja ya, makin gila adalah adanya industri bawah tanah yang khusus ngebantuin orang-orang ini menghilang. Karena beberapa tahun terjadi terus-menerus nih ya, ada tren dan kayaknya ini peluang bisnis nih bagi beberapa perusahaan tertentu. Yang artinya itu seperti toko pelarian malam hari, Bray. Perusahaan-perusahaan ini bergerak dalam senyap, nawarin jasa pindahan super rahasia di tengah malam. Mereka nggak cuma mindahin barang, tapi juga ngebantu klien meninggalkan identitas lama mereka. Bahkan nyediain tempat tinggal sementara di lokasi antah berantah yang nggak akan pernah diketahui keluarga atau teman. Keberadaan industri ini mengubah Juhatsu dari sekedar tindakan putus asa individu menjadi layanan terorganisir, sebuah paket liburan menuju ketiadaan yang menariknya bisa dibeli. Dan ini seperti pengakuan diam-diam bahwa tekanan untuk menghilang itu nyata dan ada pasarnya. Ini baru bagian pertama nih dari teka-teki raksasa ini. Puluhan ribu orang hilang dibantu sama industri rahasia. Pertanyaan selanjutnya yang lebih dalam adalah kenapa? Apa sih yang begitu menekan di masyarakat Jepang sampai menghilang jadi satu-satunya pilihan? Kalau kita lihat itu kan enak ya tinggal di Jepang, bersih, sopan santunnya juga terjaga, mereka tertib. Tapi kenapa ada fenomena semengerikan ini? Buat ngerti kenapa ribuan orang milih menghilang atau lenyap begitu aja, kita harus nyelam lebih dalam ke struktur psikologis dan sosial masyarakat Jepang. Dari luar, Jepang itu gambaran harmoni banget, efisiensi dan keteraturan. Tapi di baliknya, Bray, ada jaring-jaring ekspektasi sosial yang nggak kelihatan, tapi kekuatannya luar biasa, yang bisa menghancurkan siapapun yang gagal memenuhinya atau memenuhi ekspektasi tadi, Bray. Nah, akar dari Juhatsu
ini itu tertanam dalam 3 pilar budaya. Dan 3 pilar budaya Jepang ini kuat banget. Yang satu adalah budaya malu, dan yang kedua tekanan untuk berseragam atau tekanan untuk menjadi sama. Jadi kalau berbeda itu menjadi suatu aib, Bray, dan beban kerja yang gila-gilaan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu, Bray. Di pilar pertama itu ada budaya malu yang sebenarnya itu destruktif atau menghancurkan masyarakatnya sendiri, atau di dalam bahasa Jepang disebut dengan Heiji no Bunka. Gini, Bray, di banyak budaya barat masyarakat itu kan cenderung diatur oleh rasa bersalah, perasaan internal yang muncul pas kita ngelanggar standar moral pribadi kita. Nah, di Jepang kerangkanya berbeda total, bentuknya berbeda total. Masyarakat secara tradisional diatur oleh rasa malu atau yang disebut dengan heiji, yaitu perasaan yang muncul ketika seseorang gagal memenuhi ekspektasi sosial dan kehilangan muka di mata publik. Jadi seakan-akan aib gitu, Bray, kalau seandainya mereka gagal. Dan rasa malu ini bukan urusan pribadi, Bray. Ini adalah noda publik. Jadi ini adalah masalah umum sebenarnya. Dan noda ini itu nggak cuma mencoreng nama baik si individu, tetapi juga menyeret keluarga, komunitas, bahkan perusahaan di tempat dia kerja. Jadi kalau seandainya mereka bersalah, itu semuanya ikut keseret, nggak cuma dia aja. Nah, disinilah ada konsep yang bernama sekente. Nah, konsep sekente ini secara harfiah artinya adalah penampilan di mata masyarakat. Reputasi dan kehormatan seorang di mata publik itu benar-benar segalanya di negara Jepang. Menjaga sekente adalah prioritas utama. Dalam konteks ini, kegagalan itu bukan batu loncatan buat jadi lebih baik, tapi aib yang tidak terhapuskan, Bray. Nah, kehilangan pekerjaan bukan cuma soal nggak punya duit kalau di negara Jepang, tapi bukti nyata kegagalan sebagai pencari nafkah. Apalagi terlilit hutang. Nah, terlilit hutang itu dianggap sebagai tanda karakter yang lemah dan gak bertanggung jawab. Yang realitanya kalau di Indonesia itu utang banyak banget kan ya. Nah, setelah utang, oke, biar gak kemana-mana, ada namanya perceraian. Nah, itu sama aja kayak pengakuan publik bahwa kalian gak mampu menjaga keharmonisan keluarga. Bahkan hal sepele seperti gagal ujian masuk universitas aja bisa bawa rasa malu yang luar biasa mendalam buat seorang siswa dan keluarganya. Oke, setelah itu di hadapan rasa malu yang sebesar itu banyak orang yang ngerasa terjebak, Bray. Mereka nggak sanggup ngebayangin tatapan hakim atau istilahnya beberapa orang yang menghakimi dari tetangga, setelah itu sinisme dari rekan kerja atau kekecewaan dari keluarga sendiri. Maka salah satu cara yang cukup disayangkan adalah mengakhiri hidup, dan ini menjadi salah satu jalan keluar yang menurut gue cukup tragis, Bray. Tapi buat sebagian orang ada pilihan lain yang dianggap kurang final, tapi sama efektifnya buat menghapus aib atau johatsu ini dengan cara menghilang. Mereka bukan cuma lari dari masalahnya, tapi juga lari dari masa lalu yang nempel di masalah itu. Logikanya mungkin kedengaran ya aneh, tapi ini kuat banget. Lebih baik dianggap nggak ada sama sekali daripada hidup sebagai sumber rasa malu bagi orang-orang di sekitar. Nah, itu adalah pilar pertama. Setelah itu di pilar kedua itu tentang belenggu konformitas dan kolektivisme, Bray. Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah dengar pepatah Jepang, paku yang menonjol akan dipalu, atau bahasa Jepangnya deru kui wa utareru. Pepatah ini nangkep esensi masyarakat Jepang yang sangat menghargai harmoni kelompok dan kolektivisme. Nah, sederhananya gini, individu itu didorong buat menyesuaikan diri. Jadi jangan aneh-aneh, jangan menonjol, dan selalu prioritaskan kebutuhan kelompok di atas keinginan pribadi. Oleh karena itu, kalau kalian lihat di Jepang, mereka itu benar-benar seragam banget dan terkesan rapi banget, dan kalau berkelompok itu sama semuanya. Karena ada pepatah ini, Bray. Sistem ini memang sukses menciptakan masyarakat yang sangat sopan, teratur, dan efisien. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi sangat menekan buat siapapun yang merasa dirinya berbeda. Bagi mereka, tekanan untuk jadi seragam itu rasanya menyesakkan banget, Bray. Dan ini nyambung banget sama konsep
tateme dan hone. Jadi pelan-pelan ya, tateme itu adalah wajah publik yang kalian tunjukin ke dunia, atau istilah sederhananya adalah topeng kesopanan dan kepatuhan yang kalian pakai setiap hari. Sementara hone adalah perasaan, pikiran, dan keinginan sejati kalian yang sering kali harus disembunyikan rapat-rapat biar nggak mengganggu harmoni. Nah, bayangin, seumur hidup harus terus-terusan menyeimbangkan dua hal ini. Itu otomatis pasti melelahkan banget. Bagi sebagian orang, keinginan buat akhirnya hidup sesuai hone mereka tanpa perlu lagi pakai topeng atau tateme menjadi dorongan yang sangat kuat buat menghilang. Nah, tekanan ini itu juga berlaku keras dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam budaya yang begitu menjunjung tinggi citra keluarga harmonis, yaitu di Jepang, itu melaporkan pasangan yang abusif atau memulai proses perceraian bisa dianggap sebagai tindakan yang memalukan dan gagal. Nah, korbannya terutama perempuan. Bagi mereka mungkin merasa nggak ada jalan keluar yang terhormat. Mereka kayak kejebak di antara penderitaan di dalam rumah dan rasa malu di depan umum. Bagi mereka, Johatsu menawarkan sebuah pintu darurat rahasia. Menghilang diam-diam di tengah malam terasa jauh lebih aman dan gak terlalu memalukan daripada harus melalui sistem hukum atau sosial yang mungkin gak sepenuhnya mendukung mereka. Nah, setelah itu di pilar ketiga, ini menarik banget nih, yaitu kerja sampai mati atau disebut dengan budaya karoshi. Di budaya ini ada hal yang menarik. Budaya kerja Jepang itu udah legendaris banget, dan gue yakin kalian juga tahu sampai ada istilah khusus karoshi yang artinya kematian karena terlalu banyak bekerja. Dan ini bukti nyata betapa ekstrimnya tekanan yang dihadapi para pekerja dan jam kerja yang panjang gila-gilaan, loyalitas tanpa batas ke perusahaan, dan budaya minum-minum setelah kerja bareng atasan itu udah jadi norma, udah jadi hal umum di sana. Selama puluhan tahun ada semacam kontrak sosial yang jelas. Dedikasikan seluruh hidupmu untuk perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan bakal ngasih jaminan pekerjaan seumur hidup dan stabilitas yang kalian inginkan. Tapi seperti yang kita bahas tadi, gelembung ekonomi atau permasalahan ekonomi di tahun 90-an menghancurkan janji manis itu. Perusahaan-perusahaan raksasa mulai melakukan restrukturisasi dan PHK massal. Akhirnya generasi pekerja yang udah ngorbanin segalanya buat perusahaan tiba-tiba merasa dibuang gitu aja, bray. Kalian bisa bayangin posisi seorang pria parubaya yang baru aja kehilangan pekerjaannya. Dia nggak cuma kehilangan pendapatan, dia kehilangan identitas, status sosial, dan tujuan hidupnya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya dia pulang dan bilang ke istrinya, aku dipecat? Nah, itu kondisinya kalau kita pakai logika orang Jepang sana, rasa malunya udah terlalu berat banget, bray. Banyak yang nggak sanggup dengan kondisi seperti ini. Setelah itu mereka terus berpura-pura selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mereka bakal tetap pakai jas rapi setiap pagi, pamit kerja. Tapi sebenarnya mereka cuma menghabiskan hari di taman, perpustakaan, ataupun pachinko parlor. Lalu pulang larut malam seolah-olah baru selesai lembur. Dan ini mereka lakukan sampai tabungan mereka habis. Dan pada titik itulah ketika kebohongan nggak bisa lagi dipertahankan, menghilang tampak seperti satu-satunya cara buat menyelamatkan sisa-sisa kehormatan mereka. Karena kombinasi dari tiga pilar ini, mulai dari rasa malu, tekanan konformitas, dan budaya kerja yang brutal, menciptakan sebuah panci presto sosial yang siap meledak. Bagi puluhan ribu orang setiap tahunnya, katup pelepasnya adalah Johatsu. Dan ini adalah tindakan terakhir dari seorang yang merasa nggak punya pilihan lain. Menghilang total di dunia modern, di mana jejak digital, CCTV, dan catatan bank ada di mana-mana. Kedengarannya kan hampir mustahil ya, bray. Tapi di Jepang ini bukan cuma mungkin, ini udah jadi sebuah industri yang sangat terorganisir. Selamat datang di dunia Yonijeya.
atau yang bisa diartikan sebagai toko pelarian malam hari. Nah, perusahaan-perusahaan inilah fasilitator rahasia di balik fenomena Johatsu, bray. Para ahli logistik dalam seni penghapusan diri. Keberadaan Yonigeya adalah salah satu aspek yang paling mengejutkan dan bikin geleng-geleng kepala dari Johatsu. Mereka ini bukan operator pasar gelap yang sembunyi di gang-gang sempit, enggak. Banyak dari mereka punya situs web yang kelihatan profesional, meskipun tentu saja operasinya dijalankan dengan kerahasiaan tingkat tinggi. Dan pada dasarnya mereka adalah perusahaan jasa pindahan dengan spesialisasi yang sangat unik, yaitu memindahkan orang beserta barang-barang paling penting mereka tanpa ada seorang pun yang tahu. Nama pelarian malam hari itu benar-benar arti secara harfiah ya. Operasi mereka hampir selalu dieksekusi di bawah selubung kegelapan, saat semua orang terlelap atau saat semua orang tidur. Nah, gimana cara kerjanya? Gini, bray. Kita pakai skenario. Bayangin ada seorang perempuan, sebut aja namanya Akane, yang akhirnya memutuskan harus kabur dari suaminya yang abusif. Dia udah nggak tahan lagi. Setelah berbulan-bulan mencari keberanian, dia akhirnya nemuin situs sebuah Yonigeya secara online. Setelah kontak awal yang sangat hati-hati, mungkin lewat email ataupun secara anonim, sebuah pertemuan rahasia diatur di tempat umum yang ramai. Yonigeya yang bereputasi baik biasanya melakukan verifikasi singkat buat mastiin bahwa Akane ini bukan lari dari tuntutan kriminal yang serius. Tapi kalau cuma lari dari utang pribadi, penguntit, ataupun pernikahan yang nggak bahagia dan nggak sehat, secara hukum bukan kejahatan di Jepang. Setelah klien disetujui, perencanaan detail pun dimulai. Misinya mirip banget kayak operasi militer, bray. Tim Yonigeya akan mempelajari pola dan rutinitas target dalam kasus ini. Suami Akane, jam berapa dia berangkat kerja, jam berapa biasanya dia pulang, apakah ada tetangga yang kepo dan suka ikut campur, jalanan di sekitar apartemen paling sepi jam berapa, dan setelah itu hari H dan jam pun ditetapkan. Biasanya antara jam 1 sampai jam 3 pagi, di mana kebanyakan orang udah tidur paling nyenyak di sana. Pada malam yang sangat ditentukan, sebuah van tanpa logo, mobil tanpa logo, tiba di dekat lokasi yang sudah disepakati tadi. Setelah itu, timnya terdiri biasanya kurang lebih 2-3 orang yang bergerak dengan cepat dan senyap. Mereka nggak pakai lift, bray, tapi pakai tangga darurat. Mereka berkomunikasi dengan isyarat tangan, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, semua barang penting milik Akane, mulai dari pakaian, dokumen pribadi, beberapa album foto, dan barang kenangan kecil udah dikemas ke dalam box-box khusus dan dimuat ke dalam mobil van tersebut. Dan mereka bergerak seperti hantu. Pagi harinya, saat sang suami bangun, dia cuma nemuin lemari yang kosong dan ruangan yang terasa hampa, nggak ada tanda-tanda pindahan paksa, hanya kekosongan yang membingungkan. Tapi layanan Yonigeya ini nggak berhenti di situ, bray. Ini yang bikin mereka luar biasa. Mereka bisa nganter klien ke kota lain yang jaraknya ratusan kilometer. Mereka bisa ngatur akomodasi di apartemen rahasia yang disewa atas nama perusahaan. Dan yang paling penting, mereka ngasih kursus singkat cara menjadi hantu atau cara menghilangnya. Dan jangan pernah pakai kartu kredit ataupun kartu debit lagi. Selalu gunakan uang tunai. Jangan daftar program loyalitas minimarket, pakai telepon prabayar, dan ganti nomor secara berkala. Dan yang paling krusial, jangan pernah sekalipun menghubungi siapapun dari kehidupan lama kalian, bahkan sahabat terdekat sekalipun. Dan di sini tentu aja layanan paket penghapusan diri ini nggak murah. Biayanya sangat bervariasi. Biayanya bisa mulai dari 50.000 hingga 300.000 yen, sekitar 5 juta sampai 30 juta rupiah. Tapi untuk kasus yang lebih rumit, misalnya yang melibatkan pengawasan ketat dari beberapa penguntit ataupun harus pindah ke prefektur yang sangat jauh, biayanya bisa meroket hingga jutaan yen, atau kalau dirupiahkan bisa sampai ratusan juta. Bagi banyak orang, ini adalah harga yang rela mereka bayar untuk sebuah kesempatan kedua, untuk sebuah awal baru. Yang awalnya di era 90-an, klien utama Yonigeya kebanyakan adalah para salaryman yang terlilit hutang dari lintah darat. Tapi sekarang demografinya udah bergeser drastis. Diperkirakan sebagian besar kliennya, bahkan mungkin sampai 80%, adalah korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bagi para perempuan-perempuan seperti ini, Yonigeya bukan sekedar bisnis, mereka adalah penyelamat hidup. Industri ini adalah cerminan yang sangat kuat dari kondisi masyarakat Jepang. Di satu sisi, ini menunjukkan kegagalan jaring pengaman sosial formal. Di sisi lain, ini menunjukkan
menunjukkan gimana pasar bisa beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan yang paling ekstrim dan nggak biasa sekalipun. Keberadaan mereka ngejawab pertanyaan bagaimana para Johatsu bisa menghilang. Nah, sekarang kita harus menghadapi pertanyaan yang paling bikin resah. Kenapa pihak berwenang seolah membiarkan semua ini terjadi? Seperti yang kalian lihat, judul video ini itu sengaja menyorot sebuah misteri, diabaikan polisi. Kenapa? Karena bagi keluarga yang ditinggalkan, perasaan diabaikan ini sangat nyata dan menyakitkan. Bayangin Bray, orang yang kalian sayang tiba-tiba lenyap, hilang gitu aja. Ya pasti kalian panik lah, lapor ke polisi. Setelah itu respon yang didapat malah bener-bener dingin banget. Jadi seakan-akan gak digubris dan birokratis banget. Polisi mungkin akan mencatat laporan orang hilang, tapi penyelidikan besar-besaran, pengerahan tim atau pelacakan aktif jarang sekali dilakukan. Jadi pertanyaannya, apa polisi Jepang itu nggak peduli? Apa mereka nggak punya hati? Jawabannya jauh lebih rumit dari itu, Bray. Ini bukan soal hati, tapi soal yurisdiksi, hak privasi, Bray, dan definisi dari kejahatan itu sendiri. Alasan utamanya sebenarnya sangat-sangat sederhana, dan disinilah letak inti masalahnya. Menurut hukum Jepang, menjadi orang dewasa yang sengaja menghilang bukanlah sebuah kejahatan. Selama tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya tindak pidana, misalkan tanda-tanda penculikan, perampokan, ataupun kekerasan, polisi nggak punya dasar hukum yang kuat buat memulai penyelidikan penuh. Orang dewasa di Jepang punya hak untuk pergi kemanapun mereka mau, kapanpun mereka mau, dan tanpa kewajiban memberitahu siapapun. Nah, ini nih hukumnya kayak gitu di sana. Ini dianggap sebagai bagian dari hak dan kebebasan pribadi di negara Jepang. Polisi itu nggak bisa maksa seseorang untuk pulang kamu, itu nggak bisa, Bray, karena mereka mempunyai hak-hak pribadi mereka tadi. Setelah itu, faktor krusial kedua, dan yang ini jadi tembok penghalang terbesar, yaitu undang-undang privasi yang sangat ketat. Sangat-sangat ketat banget kalau di Jepang. Undang-undang tentang perlindungan informasi pribadi atau APPI secara signifikan membatasi akses pihak berwenang ke data pribadi warganya. Polisi nggak bisa seenaknya melacak transaksi kartu kredit, mengakses riwayat panggilan telepon, ataupun ngecek catatan perbankan seseorang tanpa surat perintah resmi dari pengadilan. Dan surat perintah itu hanya bisa dikeluarkan jika ada kecurigaan yang kuat yang terjadi tindak pidana. Karena Johatsu pada dasarnya adalah penghilangan diri secara sukarela dan bukan sebuah tindakan kejahatan. Tangan polisi jadi terikat nih oleh hukum yang ironisnya dirancang untuk melindungi privasi warganya. Hukum yang justru memfasilitasi seseorang untuk menghilang. Repot kan jadi polisi di sana. Akibatnya apa, Bray? Beban pencarian jatuh hampir seluruh ke pundak keluarga yang sedang berduka. Tanpa bantuan aktif dari polisi, satu-satunya pilihan mereka adalah menyewa detektif swasta yang tentu saja biayanya sangat mahal, nggak murah, Bray. Detektif swasta ini menghadapi dinding hukum privasi yang sama. Mereka nggak bisa mengakses data resmi, jadi mereka harus mengandalkan metode investigasi kuno, mewawancarai dari pintu ke pintu, mencari petunjuk-petunjuk kecil yang tercecer, dan benar-benar berharap pada keberuntungan. Bagi keluarga, ini tuh terasa seperti pengabaian total. Dalam sebuah wawancara, seorang ibu yang anaknya menjadi Johatsu pernah berkata secara pilu, dengan hukum yang ada saat ini, yang bisa saya lakukan ya hanyalah menunggu dan memeriksa apakah ada mayat yang tak dikenal yang cocok dengan deskripsi anak saya. Hanya itu yang tersisa bagi saya. Nah, pernyataan ini menyoroti jurang yang dalam antara hukum yang kaku dan penderitaan manusia yang nyata. Dari sudut pandang hukum, polisi sudah bertindak sesuai aturan. Tapi dari sudut pandang keluarga yang hancur, sistem telah gagal total. Ada juga argumen yang menyebut bahwa ada semacam keengganan institusional atau menangani Johatsu secara serius. Mengakui adanya puluhan ribu kasus penghilangan diri setiap tahun sama aja dengan memaksa pemerintah Jepang untuk menghadapi kenyataan yang pahit bahwa masyarakat mereka menciptakan tekanan sosial yang begitu tinggi hingga membuat warganya menghilang atau lenyap gitu aja. Dan mungkin lebih mudah untuk memperlakukan setiap kasus sebagai pilihan pribadi daripada mengakuinya sebagai krisis sosial yang sistemik. Jadi misteri diabaikan polisi ini bukanlah karena petugasnya nggak punya perasaan, Bray. Ini adalah hasil dari sebuah kerangka hukum yang sangat memprioritaskan hak privasi individu di atas segalanya. Ini adalah sistem di mana hak seorang untuk menghilang secara tidak langsung lebih dilindungi daripada hak sebuah keluarga untuk mendapatkan jawaban.
Oke, menghilang itu adalah satu hal, Bray. Tapi tetap menghilang selama bertahun-tahun itu hal lain. Apa sih yang sebenarnya terjadi para Johatsu setelah mereka berhasil menghilang atau lenyap? Nah, apakah mereka menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang mereka cari? Seringnya, kehidupan baru yang mereka impikan itu jauh dari kata indah. Dan mereka pada dasarnya hanya menukar satu set tekanan dengan satu set tekanan yang lain. Mereka masuk ke dunia bayangan, hidup di sebuah pinggiran masyarakat, dan selamanya harus waspada agar nggak ditemukan. Banyak Johatsu yang memulai hidup baru mereka di kota-kota besar seperti Tokyo ataupun Osaka, di mana anonimitas massa bisa memberikan semacam perlindungan. Tapi mereka nggak tinggal di apartemen-apartemen keren. Mereka seringkali berakhir di lingkungan yang dikenal sebagai doyagai atau distrik kumuh yang bahkan namanya sering dihapus dari peta resmi. Dua yang paling terkenal adalah Kamagasaki yang nama resminya yaitu Airin-Chiku di Osaka dan Sanya di Tokyo. Daerah-daerah ini adalah dunia yang benar-benar berbeda, dihuni oleh para pekerja harian, tunawisma, dan jiwa-jiwa lain yang tersisih dari masyarakat arus utama Jepang. Di tempat seperti Kamagasaki, seorang bisa hidup tanpa identitas. Ada hotel-hotel super murah yang disebut doya, yang menyewakan kamar seukuran lemari per malamnya tanpa perlu menunjukkan KTP. Dan setiap pagi buta ada pasar tenaga kerja harian, di mana para mandor datang dengan van dan merekrut pekerja untuk proyek konstruksi itu. Dan bayarannya tunai di akhir hari. Jadi kalau udah kerja langsung dibayar. Nggak ada pertanyaan, nggak ada catatan. Dan inilah ekonomi bawah tanah yang memungkinkan para Johatsu untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Tapi kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat terisolasi, Bray. Mereka nggak bisa membentuk hubungan yang dalam dan langgeng karena kedekatan membawa resiko terbongkarnya itu terlalu tinggi buat mereka. Mereka juga nggak bisa pergi ke dokter dengan benar atau mendapatkan asuransi kesehatan karena itu meninggalkan jejak digital dan meninggalkan jejak di atas kertas. Mereka adalah hantu, hadir secara fisik tapi nggak ada secara resmi. Pada akhirnya, Johatsu bukanlah cerita tentang orang-orang yang hilang. Ini adalah cerita tentang sebuah masyarakat yang kehilangan sebagian dari manusianya. Bahkan sebelum mereka benar-benar menghilang, ini pengingat keras bahwa di balik setiap angka statistik orang-orang hilang, ada individu-individu yang berjuang dalam diam, yang merasa tak terlihat jauh sebelum mereka memutuskan untuk benar-benar menghilang ataupun lenyap. Mungkin dengan mencoba memahami kenapa mereka memilih untuk lenyap, kita bisa mulai belajar membangun masyarakat dimanapun kita berada, di mana lebih sedikit orang yang merasa perlu untuk melakukannya. Terima kasih sudah nonton video ini mulai dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.